Bayangin saat bangun, AI Anda udah memberi tren industri hari ini, cek email, cari peluang, dan mengirim ringkasan harian ke ponsel saat itu juga. Ini bukan sekadar ide masa depan. Gunakan OpenClaw sekarang. Di video ini, saya pandu cara pakai OpenClaw untuk pemula. Pertama, kita install OpenClaw dengan satu klik. Lalu, hubungkan OpenClaw ke Telegram untuk kirim perintah lewat ponsel. Saya jelaskan 3 inti OpenClaw, keahlian, tugas, dan model. Ada alat AI pengintegrasi aplikasi atau CMS apapun untuk OpenClaw. Tutorial ini dibuat simpel agar Anda bisa langsung mengotomatiskan apapun. Jadi mari kita mulai. Sebelum lanjut, ada hal penting yang perlu saya bahas karena sering salah dilakukan oleh pemula. Alasannya simple. Jika komputer mati, sleep, atau offline, OpenClaw berhenti berjalan. Perlu dicatat bahwa OpenClaw itu open source dan sangat eksperimental. OpenClaw dapat menghapus file, pasang malware, merusak komputer Anda jika error. Dan udah ada beberapa kasus pengguna mengunduh malware tanpa mereka sadari. Agar aman pakai OpenClaw, gunakanlah VPS, yakni komputer awan yang selalu aktif sepanjang waktu. Ini penting karena OpenClaw membutuhkan tugas terjadwal dan otomatisasi mandiri. OpenClaw juga tidak memiliki akses ke komputer Anda. Setelah terinstall di VPS, ia akan bekerja untuk Anda setiap saat. Ia akan menjalankan tugas, alur kerja, atau pengingat harian. Mulailah dengan instalasi satu klik OpenClaw di Hostinger, cara termudah dan tercepat. Sekarang ada tautan di deskripsi video. Klik tautan di deskripsi untuk menuju ke Hostinger dan menginstal OpenClaw di VPS Anda. Setelah Anda sampai di halaman ini, silahkan langsung klik mulai. Paket halaman mereka biasanya berubah seiring jalan. Jadi Anda hanya perlu memastikan bahwa Anda memilih OpenClaw, lalu memilih paket OpenClaw. Ada dua pilihan paket, Manage dan Self-Manage. Saran saya, pilih yang Manage agar bisa install OpenClaw-nya sekali klik. Di OpenClaw, klik pilih paket. Di halaman keranjang, sesuaikan periodenya. Anda bisa milih 1, 12, atau 24 bulan. Saya saranin memilih yang 12 bulan, dapatin diskon besar, serta jaminan uang kembali 30 hari tanpa syarat. Sekarang, hapus centang pada AI siap pakai. Pengembang kami menemukan bahwa saat menggabungkan Nexos dengan AI lain di OpenClaw sering konflik, jadi sebaiknya dihapus aja. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Di sisi kanan ada kode kupon. Kami punya kode diskon untuk hosting OpenClaw Anda. Jika Anda masukkan kode kupon Daryl10 dan klik terapkan, Anda dapat tambahan diskon 10% untuk Hostinger. Klik terapkan. Anda hanya bayar $100 setahun untuk OpenClaw. Silahkan klik lanjutkan. Selanjutnya, daftar akun Hostinger dengan email dan kata sandi. Lalu klik daftar. Saya akan masuk ke akun saya. Lalu isi data penagihan seperti nama lengkap dan alamat, kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya, masukkan info kartu kredit dan kirim pembayaran untuk menerapkan OpenClaw. Saya masukkan datanya sekarang, lalu bayar. Sip, di halaman berikutnya, klik mulai. Bagus. Berikutnya, kita konfigurasi API. Ini token API OpenClaw Anda. Silahkan salin dan simpan di tempat aman. Akses nanti di dashboard Hostinger, jangan khawatir. Sekarang, tambah kunci API guna konfigurasi OpenClaw. Ada berbagai API berbeda yang bisa Anda tambahi. Anda bisa menambahkan Anthropic, ChatGPT, dan juga Gemini. Saya akan menggunakan API Gemini dari Google AI Studio. Lalu silahkan buat akun gratis untuk akses API-nya. Di kiri bawah, pilih dapatkan kunci API. Dan inilah daftar API-nya. Klik buat kunci API di kanan atas, beri nama kunci API, masukkan OpenClaw, lalu klik buat kunci. Inilah API saya. Di sisi kanan, klik salin kunci API dan kembali ke Hostinger. Lalu, tempelkan kunci API Gemini di sini. Kunci lain yang bisa ditambahkan adalah Anthropic dari Claude. Untuk menggunakan API Claude, cukup kunjungi claude.ai dan buat akun Anda. Pergi ke kanan bawah, dipelajari lebih lanjut, klik konsol API untuk membuka platform aksesnya. Lalu, lihat bagian bawah untuk mendapatkan kunci API Anda. Anda akan mengeklik kunci API.
Lalu cukup klik buat kunci. Dan untuk kuncinya, saya akan memasukkan OpenClaw. Klik tambah salin ini, dan kemudian Anda bisa tempel di Hostinger. Di bawah API Anthropic, saya klik kanan dan tempel. Anda bisa lakukan ini untuk OpenAI dan X juga, tapi satu saja udah cukup. Setelah isi kunci API modelnya, gulir ke bawah dan klik terapkan. Sekarang VPS Anda sedang dipasang. Proses ini memakan waktu 5 menit. Setelah VPS siap, klik buka untuk akses OpenClaw. Tempelkan token gateway OpenClaw Anda di sini. Jika lupa, Anda bisa mengaksesnya kembali di bagian ini dengan mengeklik token gateway kembali ke OpenClaw lalu menempelinya. Lalu klik masuk dan kita masuk ke OpenClaw. Terkadang servernya macet. Biarkan saya kembali ke manajer Docker di sini sebentar. Jika layar pemuatan membeku, cukup klik 3 titik ini, pilih mulai ulang, dan masuk kembali. Ini kendala umum yang sering terjadi di server Hostinger. Terkadang tuh terjadi. Sekarang di OpenClaw, saya tunjukkan cara ganti model. Klik agen di sisi kiri. Lihat ringkasan agen Anda di sini. Ini model standar OpenClaw. Klik di bawah model utama untuk memilih model lain. Ingat, tambahkan API untuk menggunakan model khusus ini. Jadi, sebagai contoh, kita menggunakan model Gemini. Jadi, saya akan memilih Gemini 3.1, lalu mengeklik simpan. Keren! Setelah selesai, balik ke obrolan, lalu ketik pesan, dan kita akan dapat balasan. Sekarang terbukti API-nya terkoneksi dengan OpenClaw. Di sini, Anda akan melihat konfirmasi model yang Anda gunakan di OpenClaw. Sekarang, OpenClaw sudah terhubung dan kini siap digunakan. Jika Anda baru mengenal OpenClaw, ada beberapa hal penting. Di tab kiri di bawah bagian agen, Anda bisa beralih antar model kapan saja. Bagi saya, Cloud bagus buat tipe pengembang. Gemini lumayan untuk orang awam. ChatGPT menurut saya tidak begitu bagus sama sekali. Dan itu aja cara menginstal OpenClaw. Sekarang, mari kita siapkan Telegram agar bisa mengirim pesan ke bot dari mana aja. Ia memberi instruksi cara menyiapkan bot fodder. Tergantung model AI-nya, respons yang Anda dapatkan bisa berbeda. Jadi, itu perlu dipertimbangkan. Meski saya beri panduan, AI bisa merespons beda. Sekarang, saya buka bot fodder di Telegram. Di sini Anda bisa buat bot baru. Saya akan masukkan bot baru. Seperti yang terlihat, saya sudah buat banyak bot sebelumnya. Sekarang, beri nama botnya. Kita disuruh buat username. Jadi, saya akan memasukkan Daryl Wilson _bot. Keren, sekarang kita punya token API. Saya akan salin ini dan infokan kalau ini tokennya. Itu token API-nya. Saya kirim pesan ini. Selanjutnya, jika OpenClaw mengeluarkan Anda, itu hal yang sangat umum. Ini sering terjadi ketika OpenClaw mengatur file konfigurasi Anda. Setiap kali OpenClaw mengubah konfigurasi, aplikasi ini akan menutup otomatis. Jadi, Anda harus membukanya kembali, lalu klik buka, dan segera tempelkan token gateway kita. Saya klik masuk. Oke, setelah ini Anda akan melihat itu sudah aktif. Sebab setiap kali ada perubahan konfigurasi, OpenClaw akan mereset. Kembali ke bot Telegram. Muncul pesan belum dikonfigurasi. Salin pesan ini, lalu tempel ke OpenClaw. Jadi saya akan menyalin ini, lalu kita akan kembali ke OpenClaw. Beritahu, ini balasannya. Ini balasan dari Telegram. Saya tempel pesannya di sini, dan langsung aja jalankan pesannya. Bot tersebut kini udah terhubung. Sekarang untuk mengujinya, mari tulis pesan. Jadi saya akan tulis halo dan mari kita lihat apakah ia membalas saya. Dan begitu aja, bot kini terhubung dan kita bisa kirim pesan langsung ke OpenClaw dari Telegram. OpenClaw kini siap digunakan. Mari pelajari antarmuka UI agar Anda paham opsinya. Opsi pertama ada di kanan atas. Ini mode gelap, tersedia juga mode terang. Ini mode PC.
Setelah unduh aplikasi Cloud Hub versi beta yang belum sempurna ini, klik sistem dan ini berfungsi sebagai komputer Anda, tapi unduh dulu aplikasinya. Saya akan menyimpannya di video lain. Berikutnya, cron jobs. OpenClaw akan mengirim pesan berkala untuk mengabari Anda. Dan ia kirim pesan di sini, infokan cron jobs. Opsi lainnya untuk membuat layar penuh, simple. Lalu ikon perbaikan ini. Ini menunjukkan alat yang digunakan. Saat saya klik dan beri perintah, Anda bisa melihatnya. Contohnya, saya tanya cuaca Bangkok, lalu ia beritahu alat yang dipakai. Ini menunjukkan hasil usahanya dalam meraih data cuaca di Bangkok. Bisa dilihat suhunya 38 derajat Celcius, panas, lembab, dan terik di Thailand. Lalu opsi terakhir ini, icon otak. Saat menjalankan tugas rumit, aktifkan ini karena memang untuk tugas sangat kompleks. Ini membantu AI mengambil lebih banyak informasi agar tugas tersebut berjalan baik. Jika pakai OpenClaw biasa, matikan aja agar hemat kredit. Banyak hal di sini, mari lanjut. Dan di bawah pesan ketikkan clear. Lalu ketik clear untuk hapus semua pesan agar rapi. Sekarang, lihat bagian kontrol di kiri. Ini gateway access berisi info token dan status server aktif. Di sini terlihat total pengeluaran serta sisa token Anda. Berikutnya bagian saluran. Saat konfigurasi aplikasi seperti Telegram atau WhatsApp, konfirmasinya muncul di sini. Contohnya, Telegram yang kita hubungkan tadi sudah terkonfigurasi. Jika tidak berjalan lancar, Anda bisa mengeceknya lagi. Kalau bermasalah, bisa langsung salin tempel token bot Anda di sini. Di sini, Anda bisa tempel token bot. Saran saya, gunakan AI seperti Claude atau Gemini. Saya pernah pakai Nexus, AI bawaan Hostinger, dan itu buruk, selalu salah. Demi kebaikan Anda sendiri, pilihlah Cloud. Ini AI yang rapi. Sekarang, gulir ke bawah, misalnya Anda mencoba memasangkan bot tadi dan ada error. Anda bisa mengubahnya menjadi terbuka, sehingga siapapun bisa mengirim pesan ke bot tersebut. Dengan memilih terbuka, tak butuh lagi kode pemasangan, tapi terbuka untuk umum. Itu perlu diingat, kembali ke pemasangan. Dan ada beberapa opsi lain di sini untuk aplikasi lainnya. Berikutnya, lihat instans terhubung ini. Ini VPS Anda yang menjalankan Linux dan terhubung ke OpenClaw. Sekarang, mari kita lihat sesi. Sesi adalah aktivitas di OpenClaw. Ada opsi penting yang sering diabaikan. Di bagian pemikiran, Anda bisa mengontrolnya. Makin banyak pemikiran, makin banyak kredit terpakai. Untuk tugas dasar, pilih rendah atau sedang. Tapi untuk otomasi kompleks, tingkat tinggi lebih baik. Berikutnya, Verbose. Ini memberi pembaruan tentang agen AI. Ada penalaran bawaan karena AI selalu menalar saat bertugas. Jika dipilih ke aliran, informasi akan dikirim ke Telegram dan perangkat terhubung. Berikutnya soal penggunaan. Ini mencakup jumlah pesan, output, informasi umum, serta total kredit API yang terpakai. Terakhir, ada tugas cron. Tugas cron sangat keren, akan kita atur nanti. Biarkan AI bekerja otomatis agar tidak manual. Untuk agen, saya saranin Cloud. Setelah mencoba berbagai AI bersama pengembang lain, Cloud terbukti paling efisien. Nexus itu buruk. Jangan gunakan Nexus. Itu kecerdasan buatan yang buruk. Lalu, Gemini tidak buruk, tapi kadang saya bermasalah. Jika ada gangguan atau notifikasi aneh pada antarmuka OpenClaw Anda, biasanya karena modelnya. Jadi ingatlah, model adalah bagian terpenting dari OpenClaw. Nanti saya tunjukkan cara tambah model, sekarang ke fitur. Fitur ini adalah kemampuan OpenClaw. Lalu, klik menu drop-down ini. Ini fitur bawaan yang bisa Anda aktifkan. Saya akan tunjukkan situs untuk sinkronisasi mudah agar Anda paham penerapan keterampilan di OpenClaw. Seperti Notion, Anda bisa pakai API Notion untuk buat halaman. OpenClaw akan akses situs itu dan mengelola segalanya. Tapi harus dihubungkan dulu ke aplikasinya. Jadi tidak otomatis kan? Berikan keterampilan lalu hubungkan. Dari situ, ia menjalankan tugas via API. Node adalah perangkat terhubung. Jika kita gulir ke bawah, terlihat banyak perangkat yang sudah terpasang. Tadi kita hubungkan Telegram dan beberapa perangkat lain. Jadi jika ada perangkat terpasang di sini terlihat mereka sudah terpasang. Sekarang, klik konfigurasi. Saya kurang suka tampilan formulir.
Tapi jika ingin cek masalah autentikasi OpenClaw atau lainnya, Anda bisa melihatnya di sini. Klik pembaruan untuk info update mendatang, meta, dan opsi lain. Saya pribadi lebih suka kodenya. Contohnya, saya klik raw di sini untuk menampilkan kodenya. Jika Telegram tidak berfungsi, masalah umum bagi sebagian orang, cari aja kode JSON OpenClaw-nya di Google ini. Anda bisa memasukkannya secara manual. Contohnya, salin semuanya, masukkan ID pengguna, dan tempelkan di sini. Jaga-jaga kalau perintahnya gagal. Jika Anda mengubah kode di file konfigurasi aslinya, OpenClaw akan selalu mereset. Mungkin diperbaiki nanti, tapi untuk saat ini, begitu cara kerjanya. Jadi seperti itu aja. Opsi lain hanyalah debugging, log, dan catatan agen AI. Sekarang kembali ke obrolan tadi. Anda lihat, saat kembali ada cron ini karena saya pilih opsi ini. Saya sarankan matikan saja, karena jika tidak, Anda terus dapat tugas cron di bagian saluran. Matikan aja. Lalu soal model, ini sering membingungkan pemula. Model itu beda-beda, ada yang cepat, murah, ada yang lambat, pinter. Jadi, pakai model murah untuk tugas ringan. Untuk tugas rumit, pilih model canggih. Jika butuh keahlian khusus seperti analisis data, riset, atau pengambilan keputusan, Anda butuh model kuat agar penalaran lebih tajam. Jika hasilnya buruk di OpenClaw, bukan berarti salah OpenClaw, tapi karena model yang Anda gunakan. Pertimbangan itu saat memakai OpenClaw. Sesuaikan model dengan tugas agar hasil maksimal. Mari lihat modelnya. Misal, Anda ingin menambah agen AI sendiri. Begini caranya. Di bawah pesan asistan ini, saya tulis, tambahkan agen AI ChatGPT ke OpenClaw. Bisa saya berikan API-nya? Di sini, tekan Enter. Dia bilang, oke, tempelkan kunci API Anda. Saat kirim pesan, saran saya minta aja dia kasih API-nya. Jika tidak, dia bilang tentu bisa, tapi mungkin tak minta API langsung. Jadi kita beri perintah sekarang. Sekarang saya akan ke OpenAI dan menempelkan kunci saya. Contohnya, kunci API buat kunci rahasia baru. Saya buat satu bernama OpenClaw dan klik buat kunci rahasia. Tempelkan ke OpenClaw, lalu tekan Enter. Lalu lihat agen AI baru berhasil ditambah. Terkadang, Anda harus keluar dari OpenClaw atau memuat ulang halaman agar perubahannya diterapkan. Saya muat ulang halamannya. Oke, lalu jalankan perintah kedua. Saya tulis, tolong aktifkan di bagian agen agar bisa saya pilih. Selesai, OpenClaw dimulai ulang dan kini tersedia di bagian agen. Mari kita lihat. Di sini, saya akan klik agen. Dan untuk model utamanya, ChatGPT sekarang seharusnya udah tersedia. Sekarang Anda lihat ada ChatGPT 4, ChatGPT 4 mini, lalu Open03 yang merupakan model lainnya. Itulah cara menambah agen ke OpenClaw. Untuk OpenClaw, disaranin pakai peramban Brave. Bahkan, peramban Brave disebut sebagai peramban resmi yang disarankan untuk OpenClaw. Dokumentasinya emang menyaranin itu. Ini alasannya. OpenClaw bukan sekadar peramban biasa, ia butuh data terstruktur yang bisa langsung dipahami. Disitulah API pencarian Brave berperan. Peramban Brave memberi OpenClaw akses langsung ke hasil pencarian, jadi AI Anda bisa mengambil informasi dan merangkumnya dengan lebih andal. Bandingkan dengan Google Chrome. Ini cuma peramban biasa. Jika OpenClaw pakai Chrome, ia harus buka web, lewat iklan, pop-up, layout kacau, dan ambil data yang lambat dan sering rusak. Chrome juga tak punya koneksi API simple untuk pencarian, jadi Anda memaksa AI menebak alih-alih beri data bersih. Google Chrome, Edge, dan peramban lainnya bisa untuk otomatisasi, tapi Brave lebih stabil tanpa kendala, karena dirancang khusus untuk AI, bukan sekadar browsing. Sambil mengerjakan OpenClaw, mari gunakan Brave sebagai pilihan yang jauh lebih baik. Dan saya tunjukkan cara menghubungkan serta mengintegrasikan API-nya. Bagian ini opsional, tapi OpenClaw menyarankan peramban Brave karena API AI terintegrasinya. Jadi saya pakai Brave. Saya sertakan dua tautan di deskripsi video. Pertama untuk peramban Brave untuk Anda unduh. Ini hanyalah peramban seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Tautan kedua adalah API-nya. Ini dibuat untuk AI guna membantu OpenClaw mencari di internet, bukan menebak kejadian saat ini. Biayanya $5 untuk pakai Brave, tapi ini opsional, tidak wajib. Tapi saya sangat merekomendasikannya.
Saya pakai Brave di sisa video ini karena otomatisasi jadi lebih simple dan minim error. Jadi itu terserah Anda. Sekarang, pertama saya akan mengaktifkan pencarian web. Di sini saya masukkan perintah, aktifkan pencarian web di Brave. Saya jalankan perintah ini, sekarang minta tempelkan kunci API Brave. Sekarang kembali ke dashboard Search API Brave, cukup klik pada kunci API, lalu pilih tambah kunci API. Untuk bagian langganan, biarkan sebagai pencarian dan klik tambah. Lalu saya akan menyalin ini dan kemudian menempelkannya di OpenClaw. Masukkan kunci API Brave, tempelkan, lalu jalankan perintahnya. Sempurna. OpenClaw kini terhubung ke Brave untuk mencari web dan menggabungkan hasilnya dengan AI. Saya ingin menunjukkan alat unik yang saya dan tim pengembang gunakan yang belum pernah ada di internet. Ini disebut Martin AI, bukan sekedar satu perintah. Agen Anda menangani alur kerja kompleks. Simpan semua API di satu tempat agar OpenClaw mudah mengaksesnya. Contohnya, integrasi API Shopify memungkinkan akses langsung. Ini mencegah masalah API atau pemutusan koneksi. Mari integrasikan alat Anda dengan Martin. Sebelum masuk ke keterampilan, sinkronkan aplikasi agar berfungsi. Buka matin.ai, situs untuk menyinkronkan aplikasi ini. Ada 150 plus aplikasi yang bisa dihubungkan di sini. Nanti kita sinkron ke OpenClaw agar mudah mengolah informasi alur kerja. Di kanan atas, klik daftar untuk membuat akun gratis. Udah terdaftar, jadi saya masuk. Anda bisa terhubung ke Gmail, Google Drive, Slack, dan lainnya. Cukup masuk dengan aplikasi ini. Untuk Gmail, klik hubungkan lalu tautkan akun Anda. Saya akan pastikan saya memberinya akses penuh. Lalu klik lanjutkan. Sekarang terlihat Gmail sudah terhubung ke maton.ai. Ini juga berlaku untuk Google Drive, Slack, serta aplikasi lain. Saya juga mau integrasikan Brave. Saya ketik Brave dan klik hubungkan. Yang harus saya lakuin di sini adalah menempelkan API, lalu saya akan menempelkan kunci API-nya. Oke, terhubung. Lalu hubungkan Telegram. Cari Telegram di aplikasi. Opsional, tapi saya lakukan biar semua AI terhubung lancar. Jadi saya akan langsung klik hubungkan. Jadi sekarang ia meminta token bot saya dari bot Finder. Saya buka Telegram. Di sini ada token akses kita. Saya salin ini dari bot, lalu tempel di sini. Lalu klik hubungan. Selesai. Udah terhubung ke Telegram. Caranya simple. Mungkin Anda tak ingin semua dikirim ke Telegram, tapi ke Google Docs atau Google Sheets. Hubungkan Google Sheets atau Docs untuk laporan harian. Saya hubungkan Google Sheets juga. Oke, keren. Sempat error, tapi coba lagi dan berhasil. Jadi, OpenClaw bisa membuatkan Google Sheets dan mengisinya langsung tanpa perlu Anda periksa. Selanjutnya, mari sinkronkan Google Calendar untuk digunakan pada contoh nanti. Di sini, saya klik hubungkan. Google Calendar sudah terhubung. Jadi, selanjutnya, mari kita install API Maton. Kembali ke Maston. Saya akan salin API ini dan berikan ke OpenClaw. Selesai. Hubungkan API Maston. Dan kemudian saya akan menjalankan perintah ini. OpenClaw keluar karena perubahan konfigurasi. Tapi sekarang API Maton sudah terhubung. API telah disimpan dan plugin diaktifkan. Lalu saya mulai ulang OpenClaw dan kembali ke halaman utama. Untuk amannya, saya cek apakah API Maston terhubung. Sekarang Anda bisa lihat pesannya muncul. Ini sering terjadi di OpenClaw. Cek ulang koneksinya, karena meski terlihat terhubung, saat ditanya lagi ternyata gagal. Saya akan minta install plugin dan hubungkan API. Oke, keren. Maton sudah terhubung sepenuhnya. Google Mail, Brave Search, Telegram, dan Google Sheets semua aktif. Sekarang soal keahlian. Disinilah OpenClaw jadi lebih kuat. Skill adalah instruksi agar AI tahu tugasnya. Daripada sekedar cari berita, Anda bisa buat skill untuk cari situs tertentu, saring sampah, lalu rangkum infonya ke Telegram. Intinya, makin spesifik skill Anda, makin bagus hasilnya. Instruksi samar hanya akan memberi hasil yang samar pula. Ingat,
Keahlian adalah apa yang bisa dilakuin OpenClaw secara mandiri. Anda bisa minta OpenClaw buat keahliannya sendiri atau unduh dari ClawHub. Saya udah lihat banyak tutorial internet tentang ClawHub, tapi semuanya keliru. ClawHub situs daftar keahlian, namun banyak yang bermalware. Ingat, OpenClaw sumber terbuka, sehingga alat ini bebas dikirim siapapun. Hati-hati, mengunduh skill sembarangan bisa mengekspos kredensial bank dan kripto Anda. Pastikan gunakan pengembang terpercaya. Berikut 3 skill untuk video ini. Pertama, ringkasan pagi. AI ini mengecek email dan kalender, lalu meringkasnya setiap hari. Lalu kita akan buat bot riset ceruk. Disinilah bagian hebatnya. AI Anda mencari pembaruan penting di ceruk Anda, menyaring sampah, dan mengirim info penting. Ketiga, kita buat contoh yang lebih canggih. Ini disebut pelacak harga. Data disimpan berkala, dibanding, dan hanya mengabari saat ada peluang, bukan sekedar info biasa. Tapi keputusan dibuat berdasarkan pola. Mari saya tunjukkan cara memakai keahlian untuk OpenClaw. Sekarang, mari kita terapkan. Pertama, saya ingin menjalankan ringkasan harian. OpenClaw akan memeriksa email saya untuk mencari faktur atau tagihan. Karena terkadang kita lupa sudah berlangganan sesuatu dan terus membayarnya begitu saja. Saya ingin ini menginfokan faktur mendatang, tanda terima, atau saat bayar aplikasi agar bisa berhenti berlangganan. Banyak orang punya aplikasi langganan yang seringkali terlupaan begitu aja. Jadi, mari kita jalankan perintah ini. Buat skill ringkasan pagi harian jam 7 pagi via cron. Di sini saya membuat skill sekaligus setel cron. Riksa Gmail saya untuk email semalam yang belum dibaca menggunakan API Maton. Tandai apapun yang mendesak. Subjek dengan, di sini saya akan mengubahnya dengan faktur. Oke, buatkan tanda terima. Ambil jadwal Google Calendar hari ini dan besok via API Maton. Kirim ringkasan Telegram, email mendesak, pengirim dan subjek, jadwal hari ini, dan pratinjau besok secara teratur. Sekarang ini menjalankan beberapa hal, kita buat keahlian, jalankan tugas cron, dan dapatkan notifikasi Google Calendar. Ini melakukan berbagai hal sekaligus. Mari jalankan perintahnya. Sekarang konfirmasi beberapa hal. Saat konfirmasi zona waktu, saya ubah ke GMT 7 sesuai lokasi saya di Thailand. Jadi, saya masukkan zona waktu GMT plus 7 sebagai zona waktu yang benar. Dan juga ya, koneksi Myton terhubung sepenuhnya. Udah diverifikasi tadi, saya suka ingatkan OpenClaw agar ia mengecek riwayatnya. Dan begitu saja, kita sudah terapkan skill harian jam 7 pagi. Sekarang, konfirmasi beberapa hal. Mungkin sebagian Anda mendapat galat, saya ngerti itu. Mari kita coba metode Awakutu. Cek apakah keahliannya udah ada, lalu periksa keberadaannya. Minta agen daftar semua keahlian. Cek ringkasan pagi pada daftar tercentang. Mari kita jalankan perintah ini. Jadi inilah daftar semua keahlian yang ada di OpenClaw. Ini bawaan, jadi tak berlaku untuk kita. Gulir ke bawah, pada keahlian khusus, Anda akan melihat ringkasan pagi aktif dengan tugas cron jam 7. Begitulah cara menerapkan keahlian ini. Begitulah cara memastikan keahlian diterapkan. Sekarang, mari take ulang untuk memastikannya. Saya akan jalankan perintah kedua. Tampilkan isi ringkasan pagi MD. Sekarang ada deskripsinya dan ringkasan pagi. Variabel lingkungan wajib. Anda akan melihat bahwa API Maton telah terhubung. Skripnya udah jalan dan hasilnya udah benar. Ini ada pengaturan cron. Klik baris JSON. Kita cuma mau memastikan 07 tercantum. OpenClaw punya cara unik untuk menjalankan cron. Akan saya bahas lebih lanjut nanti di video. Jadi, saya tutup ini. Inilah kata kunci urgensi saya. Faktur. Ini kata kunci urgensi. Faktur, resi, langganan, refund. Scroll ke bawah, lihat perubahannya. Tapi saya tidak mau. Cuma mau pastikan keahliannya udah ada. Karena udah, mari cek lagi cronnya. Untuk memastikannya, saya klik tugas cron di sini. Bisa dilihat, tugas cron ini sudah berhasil dibuat dan sekarang sudah aktif. Dan inilah tugas cron ringkasan pagi. Jadi, setiap hari berjalan jam 7 pagi, begitulah cara Anda memastikan tugas cron dibuat. Dalam kasus saya, tugasnya berhasil dibuat karena OpenClaw bisa menjadi sangat bermasalah dan harus terus diingatkan. Kembali ke obrolan, sekarang inilah beberapa dokumentasi untuk Anda semua. Misalnya, Anda jalanin perintahnya dan gagal. Mungkin tak tersambung ke Meten atau Telegram, atau URL-nya kosong.
Cukup jalankan perintah ini untuk kendala apapun. Ini biasanya berhasil. Seringkali OpenClaw lupa, ini adalah mesin yang sangat pelupa. Dia emang sering lupa. Saya udah mempelajarinya, jadi ini beberapa perintah jika terjadi kesalahan. Mari kita uji. Saya akan jalankan ringkasan pagi ini. Saya salin ini, lalu kembali ke OpenClaw untuk menjalankannya. Di sini saya akan menempelin ini. Mari jalankan ringkasan pagi sekarang. Kita cek Telegram saya. Awalnya, saya dapat informasi yang salah. Jadi Anda akan melihat di sini bahwa ia hanya mengirimi saya subjek yang tidak dikenal. Begini cara memperbaikinya. Saya mau jujur ke semua penonton video ini. Saat pertama kali menjalankan keahlian, jarang sekali semuanya langsung berhasil. Anda butuh beberapa kali percobaan untuk mengoreksi dan memperbaiki AI yang sebenarnya. Saya tunjukkan cara memperbaikinya. Di sini saya tulis, terima dari subjek tak dikenal. Pindai email untuk tanda terima di bagian keahlian, periksa kembali, dan jalankan lagi. Mereka sedang memperbaruinya sedikit lagi. Udah diperbaiki, tapi kali ini Google kirim email baru, jadi harus saya perbaiki lagi. Setidaknya dia kenal pengirimnya, itu bagus. Sekarang kirim peringatan akun Google saja. Saya mau lihat faktur dan pembayaran perusahaan yang mungkin terlewat. Tolong periksa lagi, saya ingin melihat faktur dan tanda terima di Telegram saya. Lalu lihat ia menjalankan perintah ini untuk memperluas pencarian ke kata kunci seperti faktur, tanda terima, langganan, dan pembayaran. Jadi di sini ia belajar sambil berjalan kan? Dan kemudian Anda akan melihat di bawah, mereka mulai menandai peringatan tentang kredit dan tagihan. Kembali ke Telegram, ini percobaan pertama dan kedua. Namun di percobaan ketiga, akhirnya berhasil. Sekarang ia membahas tentang faktur dan pembayaran. Ini adalah alat AI yang saya gunakan. Kita bisa melihat bahwa kredit sudah habis untuk alat ini. Mari kita cek ulang di email. Di Gmail bagian Heygen, Anda akan melihat bahwa kredit kita memang sudah habis. Ini pada dasarnya berkaitan dengan uang dan langganan. Dia menjelaskan biaya-biayanya. Di sini terlihat kita mendapat peringatan lain dari Heygen. Sekarang saya bisa buat mundur 7 hari terakhir, tapi hanya jalan untuk hari ini. Ini baru jalan 20 jam lalu, jadi hanya untuk hari ini. Jika ingin memindai email lama, suruh AI melakukannya. Tapi saya hanya butuh pengingat harian soal tagihan sebelum jatuh tempo. Jadi selama kita telah berhasil menerapkan keahlian yang bekerja 100% dengan benar. Mari kita lanjut ke yang berikutnya. Kedua, praktis. Pantau berita di ceruk pasar Anda. Seperti agen properti Tennessee yang butuh kabar lokal, atau pakar AI yang memantau update game ini. Kita bisa menarik semua itu dari OpenClaw. Begini caranya. Buat skill riset ceruk. Tiap jam 8 pagi, cari di web berita dan perkembangan terbaru di inilah ceruk pasar Amnya. Dan saya akan memasukkan WordPress. Oke, WordPress. Cari 3-5 artikel atau perkembangan dari 7 hari terakhir. Ringkas tiap bagian dalam 2-3 kalimat. Hindari lowongan kerja, siaran pers, atau konten bersponsor. Kirimkan ringkasannya ke Telegram. Buat ini sebagai keahlian dan jadwalkan setiap hari pada jam 8 pagi agar langsung jalan. Ini sangat praktis bagi profesional di industri tertentu yang perlu mengetahui apa yang sedang terjadi. Anda akan dapat notifikasi harian tentang ceruk pasar via Telegram saat bangun. Tunggu sebentar selagi proses berjalan. Selesai, keahlian riset ceruk telah dibuat. Di sini ada ringkasan ceruk WordPress, ada tanggal, judul, sumber, serta ringkasan kejadiannya. Dan di sini sebenarnya lucu. Mereka tahu WooCommerce dan React bagian dari WordPress. Jika mereka ingin kita perluas resep, kita bisa. Tapi saya tidak. Namun jika mau, Anda bisa memperluas pencarian. Sekarang langsung jalanin tes. Jadi, jalanin tes. Ringkas sekarang. Sempurna. Ini akan cari di web, lalu kabari kita lewat Telegram. Nah, kita juga bisa melakukan ini dengan Google Sheets. Kita bisa melakukannya dengan Google Docs, dan saya ingin mencobanya. Yuk, hubungin ini cepat. Oke, Google Docs sudah terhubung. Saya akan coba ini dengan Telegram dan Google Docs, karena bukan cuma untuk Telegram aja. Ini dia rilis WordPress 7.0 pada 27 Maret. Sama seperti tanggal 27 Maret, WordPress juga merilis konten soal AI penulis. Menarik.
Dan kita punya beberapa informasi lain di sini. Ada sesuatu dari LearnThis juga. Mereka punya semacam kerentanan baru di plugin ini. Jadi ini sangat membantu, terutama bagi saya di komunitas WordPress. Juga, 7.0 resmi diluncurkan di WordCamp Asia, Mumbai. Menarik, gak? Dan ini terjadi kemarin. Jadi mereka membicarakan peristiwa terkini. Ini terkait WordPress. Terima kasih. Bukan cuma ngirim banyak spam. Ini masuk akal dan terlihat bagus. Sepertinya Telegram sedang error. Terkadang hal aneh terjadi. Tidak ada cara benar atau salah membuat video ini. Saya tunjukkan, Anda bakal error dan harus diperbaiki via perintah. Kembali ke sini. Lihat itu. Ia baru saja menulisnya sambil saya bicara. Jadi itu keren sekali. OpenClaw menulis semua ini. Dengan OpenClaw, Anda bisa mengotomatiskan gaya hidup. Keahlian ketiga yang terbaik adalah pemeriksa harga. Misalnya, Anda ingin terbang ke Thailand tapi tidak tahu kapan tiket termurah tersedia. Karena terkadang harga-harga ini berfluktuasi. Kita gunakan OpenClaw untuk memindai situs ini dan mencari tiket termurah ke Thailand. Misalnya, jika Anda ingin beli kartu grafis komputer dan butuh notifikasi saat harganya turun, kita bisa minta OpenClaw terus memantau situs tersebut. Saat harganya turun, kita akan dikabari via Telegram. Cara hemat pakai OpenClaw. Karena terkadang ada barang diskon dan Anda ingin segera tahu kan? Hemat uang dengan OpenClaw. Buat skill pelacak harga yang berjalan otomatis setiap hari jam 9 pagi via Cron. Cari tiket LAX ke Bangkok di April. Kabari saya di Telegram saat harga turun ke 550 atau turun 10% lebih dari rata-rata 2 pekan. Diam jika tidak. Jadi, saya akan langsung jalankan perintah ini sekarang. Saya ingin memindai situs web untuk mencari harga termurah ke Thailand. Di booking.com, sangat sulit bagi saya untuk menemukan hari mana yang lebih murah. Jadi, kita bisa minta AI untuk memindai semua tanggal secara virtual dan mencari tahu mana yang paling murah bagi kita. Kita bisa pindahin ini ke April, Mei, atau bulan apapun pilihan Anda untuk cari hari dengan penawaran terbaik. Setelah beberapa menit, fitur ini selesai dibuat. Intinya, ini melacak harga tiket untuk mencari waktu termurah ke Thailand di bulan April. Jika digulir ke bawah, Anda akan melihat notifikasi dikirim via Telegram. Jadi semuanya beres. Masalahnya, fitur ini akan jadi pengingat harian, dan ini butuh memori. Kita tak bisa langsung jalanin, ini bakal kumpulin banyak data harga. Lama-lama, ini beri kita harga terbaik. Anda bisa menerapkan ini pada apapun di internet. Misalnya untuk membeli kartu grafis ini harganya sekarang 309. Kita nggak tahu apakah harganya akan turun, tapi saya ingin diberitahu jika itu terjadi. Jadi yang bisa saya lakukan adalah menyalin tautan ini dan kembali ke OpenClaw. Singkatnya, kabari saya saat produk ini turun di bawah $339.99. Cek tiap jam 8 pagi dan beritahu jika harganya turun di bawah harga ini. Dengan pelacak fitur, kita bisa pantau harga produk saat harganya turun. Mari jalankan perintah ini. Di sini, saya langsung jalankan perintahnya. Dan inilah alasan perlu pakai peramban Brave. Karena Amazon sebenarnya memblokir pengambilan data. Jika Anda memakai Google Chrome atau peramban lain, itu akan diblokir sehingga Anda tidak bisa menemukannya. Namun, karena kita memakai API dengan Brave, itu bisa melewati blokir dan langsung ke tautannya. Ia sedang membangun skrip pelacak kuat menggunakan API. Ini contoh sempurna mengapa Anda perlu menggunakan Brave. Sempurna. Setelah itu, muncul ringkasannya. Terlihat harga sebenarnya. Kita diberitahu melalui cron. Jika gulir ke bawah, seperti ini. Ini peringatan Telegram berisi harga saat ini. Jadi, Anda tahu harganya sekarang. Di sini, kita pastikan mengirimkan ini ke Telegram. Kirimkan ke bot Telegram saya. Sempurna. Telegram terkonfirmasi dan terhubung. Dan kita sedang melacak harga dari dua produk yang berbeda. Kita melacak harga kartu video dari Amazon dan juga harga tiket ke Bangkok. Sebagai bonus karena menonton video ini, kami menyertakan PDF ini di deskripsi video. Ini akan membantu Anda cara menghubungkan Brave, juga cara menghubungkan Mastodon, dan semua langkah di video ini. Jadi inilah ringkasan paginya. Dan jika Anda menemui masalah, kami punya opsi debugging di sini.
Jika ada masalah atau ingin paham apa yang terjadi, atau ada kesalahan, kami sertakan PDF di deskripsi video. Anda bisa merujuk ke sini jika ada kendala. Baiklah, itulah akhir tutorial OpenClaw ini. Ada pertanyaan tentang OpenClaw, butuh bantuan, atau ingin buat alur kerja dan butuh bantuan pengembang, tulis di komentar. Ada pengembang hebat yang bisa membantu siapapun yang ingin memakai OpenClaw untuk bisnis maupun persiapannya. Semoga bermanfaat. Nama saya Daryl Wilson, dan sampai jumpa di video selanjutnya.